Sejuta buruh bangkit, sejuta buruh bergerak, sejuta buruh. hancurkan tyranni, lawan, lawan, lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah, Mas Bilal, nama kuatnya dan Bilal. Atau saudara-saudara Mas Abdul. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir pada acara konferensi pers dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada hari ini. Pada hari ini kami akan mengumumkan bahwa berdasarkan rapat-rapat yang telah dilakukan oleh beberapa serikat, konfederasi, federasi, dan serikat pekerja mandiri yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, pada rapat-rapat telah menentukan ada 40 elemen buruh yang tergabung telah disepakati bahwa pada tanggal 10 telah disepakati bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan turun unjuk rasa besar-besaran, ya, dengan tuntutan: satu, batalkan kenaikan harga BBM, kemudian cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang ketiga, batalkan RUU KUHP. Itu akan kami lakukan tanggal 10 Oktober. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami akan menuntut Bapak Joko Widodo untuk mundur dari jabatan sebagai presiden. Karena jelas, pertama, bahwa kami hampir semua serikat buruh tidak ada 95% tidak menyepakati Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada pembentukan undang-undang tersebut telah jelas-jelas melanggar azas, ya, melanggar sistem perundangan, dan juga melanggar dirubah-rubah undang-undang tersebut. Ya, karena itu, dan itu dibuktikan oleh putusan MK bahwa undang-undang tersebut adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan yang paling prinsip adalah pelanggaran azas, di mana azas yang dilanggar adalah azas transparansi, yaitu bahwa undang-undang ini mulai dari perencanaan, penyusunan, dan selanjutnya itu seluruh pihak yang terkait harus dilibatkan. Jadi bahasanya wajib dilibatkan. Tapi ternyata pemerintah dalam hal ini tidak menyertakan satupun dari serikat buruh yang ada. Bahkan serikat buruh yang mendukung undang-undang tersebut pun tidak dilibatkan. Kalau pemerintah pintar, harusnya yang mendukung dilibatkan sehingga ada peperangan dan serikat. Ini tidak. Ya, karena itu jelas bahwa dalam Satgas yang dibentuk oleh Menko Ekonomi Erlangga Hartarto tidak ada perwakilan serikat buruh. Pengusaha wakilnya yang saya baca di media ada 60 dari seluruh organisasi pengusaha, sementara buruh satu pun tidak ada. Ini pun sudah memperlihatkan ada ketidakadilan. Ya,
ada kejadian, ada arogansi dalam penetapan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dengan kondisi ini ditambah lagi dengan suasana yang sudah sangat sulit, pemerintah kemudian menaikkan harga BBM yang tidak kira-kira, ya, dari 7.000 menjadi 10.000. Ini makin menghimpit. Dan ada pelanggaran lain, ya, yang sudah jelas terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi adalah seluruh kebijakan, ya, seluruh kebijakan yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak kepada masalah luas dan strategis harus ditunda. Tapi pemerintah tetap menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja melalui PP 34, 35, dan 36, ya, bahwa upah yang pekerja itu tetap menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu adalah melanggar putusan MK. Oleh karena itu, kami dari buruh sudah berkali-kali unjuk rasa, sudah berkali-kali pula kami waktu itu katakanlah diterima, tapi semua hanya semacam formalitas, ya, formalitas bahwa seolah pemerintah telah menerima aspirasi. Sebetulnya itu hanya hanya manis di bibir saja, ya, tidak ada keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, tuntutan kami jelas, antara dicabut Omnibus Law, batalkan kenaikan harga BBM, dan batalkan RUU KUHP. Apabila tidak digubris atau kami tidak dijalankan, maka kami menuntut Bapak Jokowi mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian dari Komunitas Pers dari kami mewakili Presidium aliasi Aksi Suka Buruh. Teman-teman, ada yang menambahkan? Silakan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dari Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja di Lingkungan BUMN. Tadi ditegaskan bahwa proses pembuatan dan penyusunan Undang-Undang Cipta ini sudah menyalahi aturan yang ada. Salah satunya dari soal asasi. Saya tidak ingin menegaskan lagi soal itu. Yang saya ingin tegaskan adalah bahwa Undang-Undang Cipta dari sisi substansi juga minim, atau mungkin boleh dikatakan ada pembusukan, bahkan penurunan kondisi terhadap perlindungan buruh nasional. Mengapa demikian? Karena yang terjadi pada hari ini, pergeseran-pergeseran terhadap perlindungan itu terjadi, kesempatan kerja tidak tercipta, malah yang terjadi adalah investasi mungkin naik, tapi dari serapannya sedikit. Kemudian yang kedua, dari sisi perlindungan apapun, mekanisme PHK misalnya, itu juga dipermudah. Dan sederet lain, hal-hal yang menyangkut penurunan terhadap hak-hak normatif buruh yang ada di dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan soal kenaikan BBM, ini juga cuma tidak pantas dilakukan oleh pemerintahan ini. Ingat bahwa kenaikan BBM terjadi di tengah situasi ekonomi yang belum membaik. Walaupun mungkin terjadi pertumbuhan, tapi sama saja dengan kondisi sebelumnya, dan kondisi masyarakat ekonomi yang belum juga berubah. Dan yang ketiga, harus diwaspadai bahwa kondisi kelihatannya tenang seperti ini, namun jangan salah bahwa di luar mandat 575 anggota DPR itu dan pejabat-pejabat negara lainnya, bahwa negara masih memiliki rakyat dan rakyat berhak melakukan apapun ketika pemerintahan yang ada sudah menzalimi rakyat sedemikian rupa, sehingga patut kami lakukan hari ini bahwa pemerintahan Jokowi kalau bisa kita minta agar DPR mencabut mandatnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya menambahkan dari Pak Sekjen dan Pak Ais. Perkenalkan, nama saya Haji Asep Salim Amin, Ketua Umum
Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau GOBSI dengan ini menegaskan bahwa yang pertama, pemerintah telah menghancurkan rakyat dengan membuat undang-undang cipta kerja yang tergabung dalam Omnibus Law. Yang kedua, pemerintah sekarang telah merusak lagi dengan kenaikan harga BBM. Maka dengan hal tersebut, bila mana Bapak Presiden tidak pernah mendengar dan tidak menggubris terhadap kami, maka jangan salahkan kami kalau adanya revolusi di Indonesia. Terima kasih. Mungkin teman-teman wartawan ada yang mau bertanya. Oh ya, nama saya Arif Kinardi, jabatan saya Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Sekjen KSPSI. Dan kami juga menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Muhammad Nurul Hidayat sebagai Ketua Umum KSPSI, juga sebagai koordinator gerakan aliansi aksi sejuta buruh yang sedang juga berkoordinasi di Bandung. Yang bisa Pak, untuk aksi nanti ada berapa masa yang digerakkan dan titik-titiknya di mana saja, Pak? Untuk aksi massa, perkiraan kami ada 300.000 buruh ya, dari Banten, dari Jakarta, dan dari Jawa Barat. Tetapi di daerah juga kami melakukan aksi seluruh Indonesia yang ada serikat pekerja. Semuanya berjalan bersama-sama. Nah, tidak untuk kemungkinan juga aksi bersama elemen-elemen mahasiswa, elemen semua yang lain. Karena ini masalahnya ada juga BBM. Ya, selain Omnibus Law Cipta Kerja juga ada BBM. Dengan tuntutan seluruh Indonesia sama agar presiden cabut atau presiden mundur. Gitu. Oh ya, di Istana Merdeka. Kami akan unjuk rasa di Istana Merdeka, di depan Istana Merdeka. Ya, nggak kalau main kita di DPR sudah, tapi yang ini masalah presiden, maka kita ke istana titiknya, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak bertanya, mungkin saya pikir kita tambahannya bahwa pertama kita supaya tidak lupa bahwa kita titik aksinya di Istana Presiden, kemudian masa yang akan turun adalah 300.000 massa dari Banten, DKI, dan Jawa Barat. Kemudian jamnya dari jam 9 sampai selesai. Ya. Kemudian dengan tuntutan jelas batalkan harga BBM, kemudian cabut Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian batalkan RUKUHP. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuta buruh. Bangkit!